Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mas Abed. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Abed? Sedikit batuk. Sedikit batuk, semoga cepat sembuh ya Mas Ya, Abed. terima Atau mungkin kasih. teman-teman yang di rumah, adik-adik di rumah ada yang lagi batuk atau lagi tenggorokannya kurang enak, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini kasusnya sedang naik lagi ya Mbak Mega. Oh iya, sayang sekali ya Mas Abed ya. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu lagi nih Mas Abed. Tapi sekolah minggunya online ya Mas Abed ya. Ya, tetap semangat ya Tetap adik-adik. semangat ya Dima. Oke, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu nih Mas Abed. Lagunya apa, Mbak Mega? Selamat Pagi Tuhan nih, biar kita semangat pagi ini. Oke. Selamat pagi. Oke, siap. Musiknya Mas Abed. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay, Mas Abed udah semangat belum? Sedikit semangat Mbak Sedikit Mega. semangat. Ya. Adik-adik di rumah juga kayaknya masih loyo nih Oh, Mas masih Abed. loyo. Iya. Atau mungkin adik-adik di rumah yang baru aja bangun tidur. Oh iya, ada yang bangun tidur masih kucek-kucek mata gitu ya. Dibangunin mamanya, ayo bangun sekolah minggu. Nah, ayo. Mumpung online bisa di rumah jadi nggak mandi gitu ya. Iya. Oke, kita bangkitkan semangat teman-teman di rumah, adik-adik di rumah dengan lagu kedua nih Mas Abed. Apa lagunya Mbak Mega? Lagunya King Kong badannya besar. Oke. Adik-adik di rumah pasti juga udah tahu kan. Semangat ya nyanyinya. Musik Mas Abed. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, udah semangat nih adik-adik di rumah. Sampai Semangat keringetan dong. ini Mbak. Oh iya. Ya, basah. Kita di sini udah sumuk ya Mas Abed ya. Oke Mas Abed, aku mau tanya nih, Mas Abed tahu nggak sih cerita tentang seorang yang dibuang saudaranya ke Mesir nih Mas Abed? Ke Mesir Mbak. Iya, jauh banget ya. Jauh banget ya. Iya. Si Mas Abed kayak itu pernah dengar ceritanya. Siapa tuh? Itu sepertinya Yusuf. Sepertinya Yusuf Iya. ya. Adik-adik mungkin ada yang penasaran sama cerita Yusuf, kenapa toh kok dibuang ke Mesir jauh-jauh sekali ya Mas Abed ya? Iya. Iya. Oke, cerita itu akan kita dengarkan melalui firman kali ini nih Mas Abed. Untuk mengawali firman, sekarang kita akan berdoa pembuka sekaligus berdoa firman. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dengan bersekolah minggu kali ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kali ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan kiranya
memberkati pelayan firman kali ini. Kiranya apa yang kami dapat, apa yang kami dengar dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman, kita akan menyanyikan lagu lagi nih Mas Abed. Oke, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci aja ya Mbak Mega. Benar sekali, tepuk Karena tangan kita ya mau teman-teman. membaca kitab suci. Betul, Yuk. lagunya Mas Abed. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mendengarkan firman. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita terima, saya mau bercerita dulu. Dengarkan ceritanya. Nanti kamu tebak ya siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Cerita dengan tema kejahatan dibalas dengan kasih sayang. Kejahatan dibalas dengan kasih sayang. Ada seorang laki-laki yang ganteng banget. Dia baik hati. Maka dia disayang Tuhan dan disayang orang tuanya. Dia disayang bapaknya, bahkan dimanja. Karena dia disayang dan dimanja, tapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia punya 10 kakak laki-laki dan punya 1 adik laki-laki. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Dia adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, apalagi setelah dia menceritakan mimpinya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Pada suatu hari dia mimpi, lalu bercerita pada bapak dan saudara-saudaranya, "Pak dan kakak-kakakku serta adikku, aku punya mimpi," katanya. Mimpi saya adalah ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang sembah sujud pada saya. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah saya. Jadi ada matahari, bulan, 11 bintang itu menyembah saya. Mendengar cerita itu, ayah dan saudara-saudaranya semuanya tersentak kaget. Wah, ayahnya bilang, "Apakah saya dan ibumu itu harus menyembah kamu?" Begitu juga kakaknya. "Wah, saya saudara-saudaramu itu suruh menyembah kamu memangnya?" Karena mendengar cerita mimpi itu, saudara-saudaranya
jadi makin membenci. Bagaimana dia menceritakan itu pada saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya makin membenci dan ingin membunuhnya. Dia ingin mencari kesempatan kapan bisa membunuh. Pekerjaan saudara-saudaranya itu adalah menggembalakan kambing dan domba. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba beberapa hari tidak pulang. Lalu ayahnya menyuruh anak tersebut untuk menengoknya. Tolong kamu tengok saudara-saudaramu menggembalakan kambing. Nah, lalu anak tersebut dia menyusul ke tempat saudara-saudaranya mengembalakan kambing. Setelah saudara-saudaranya melihat dia nyusul tempat pengembalaan kambing, sama kaget juga. Wah, itu si tukang mimpi datang. Mari kita bunuh saja dia, katanya begitu. Begitu dia datang, lalu disergap. Pakaiannya dilepas, ingin dibunuh. Tapi ada kakaknya yang tidak boleh, jangan dibunuh, jangan diapa-apain dia, masukkan saja dia ke dalam sumur, katanya begitu. Lalu betul anak tersebut masukkan ke sumur, gitu. Setelah dia dimasukkan ke sumur, tiba-tiba ada saudagar Ismail yang lewat, dia mau ke Mesir. Lalu juga ada saudaranya yang usul, bagaimana kalau anak ini kita jual saja, karena kalau kita bunuh juga kita tidak akan mendapat apa-apa, tapi kalau kita jual kita punya duit, katanya. Lalu setuju. Anak tersebut diambil dari sumur lalu dijual pada saudagar tersebut. Lalu anak itu dibawa oleh saudagar ke Mesir. Sampai di Mesir dia dijual kepada Potifar. Dia dijadikan budak di sana, dijadikan pembantu rumah tangga. Dia kerja keras dan dia juga menjalani itu dengan rajin. Dia selalu berbuat baik karena dia selalu disayang Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Di rumahnya Potifar dia difitnah. Setelah difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, dia juga selalu berbuat baik. Dia rajin. Dia juga tidak lupa minta pertolongan kepada Tuhan. Maka pada suatu saat ada juru minum dan juru makanan. Nah, kerjaannya memberi minum pada raja dan makan pada raja, mimpi. Anak tersebut bisa mengartikan mimpinya. Pada suatu hari lagi, yang mimpi bukan orang yang di penjara, tapi yang mimpi Raja Firaun. Raja Firaun itu mimpi. Dan dia mencari ahli nujum, mencari dukun, mencari kiai, mencari apa untuk mengartikan. Tidak ada yang bisa mengartikan. Lalu juru minum bilang kalau ada orang yang bisa mengartikan mimpinya, yaitu anak yang baik itu. Lalu Raja Firaun memanggil anak tersebut, ditanya, apakah kamu bisa mengartikan mimpiku? Dia berdoa dulu. Lalu setelah berdoa baru bilang, ya Raja, apa mimpi Raja? Lalu Raja bercerita, mimpiku salah satunya adalah ada 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus. Tapi lembu yang kurus itu setelah makan juga tetap kurus, tidak gemuk. Apa artinya? Lalu diartikan oleh anak itu. Artinya adalah demikian Raja, 7 tahun
nanti kita akan berlimpah-limpah bahan makanan. Jadi subur tanahnya, semua tanaman tumbuh subur, banyak air, ada hujan dan bahan makanan murah. Tapi setelah 7 tahun itu, 7 tahun lagi akan kelaparan. Tidak ada bahan makanan mahal, tidak ada hujan, tidak ada air. Bagaimana ini? Nanti akan kelaparan. Nah, raja bingung. Lalu baiknya bagaimana? Nah, lalu raja menyuruh anak tersebut untuk menjadi orang yang berkuasa mengatur negara itu, mengatur kerajaan dan juga negara Mesir. Bagaimana agar tidak jadi kelaparan. Nah, dia juga sanggup. Lalu 7 tahun waktu berlimpah-limpah bahan makanan itu, dia mengumpulkan banyak sekali. Di mana-mana banyak dibuat tempat untuk menampung bahan makanan. Ada gandum, ada apa, semua ditimbun untuk persediaan nanti pada waktu kelaparan. Nah, 7 tahun sudah menimbun banyak di mana-mana bahan makanan. Sekarang 7 tahun kelaparan. Di mana-mana tidak ada makanan. Di mana-mana itu tanaman tidak dapat tumbuh, tidak ada hujan, tidak ada air, termasuk negara tempat tinggal saudara-saudaranya. Maka pada suatu hari, saudara-saudaranya disuruh ayahnya untuk membeli bahan makanan ke Mesir, untuk membeli gandum ke Mesir. Sampai ke Mesir, dia tahu, itu saudara-saudaraku. Lalu ditanya, siapakah dia? Dia cerita, saya masih punya ayah. Apakah ayahmu masih hidup? Ditanya gitu. Masih. Saya 12 bersaudara. Ini 10, yang satu masih di rumah, yang satu meninggal, katanya gitu. Dia tahu kalau yang dimaksud meninggal adalah dia itu. Lalu dia menangis karena terharu dan juga kasihan pada saudara-saudaranya. Bahkan lalu dia diberi gandum yang banyak. Nah, diberi gandum banyak, dipenuhi semua angkutannya itu udah ke onta itu ya. Lalu uangnya dikembalikan. Pada suatu kali setelah gandumnya di rumah habis, dia kembali lagi datang untuk membeli bersama dengan adiknya yang ada di rumah tadi. Sampai di situ dia melihat saudara-saudaranya, kasihan lagi. Dia menangis, kasihan. Lalu dia baru memanggil saudara-saudaranya, suruh kumpul sini kumpul. Lalu dia bilang, kalau sebenarnya saya ini adalah saudaramu yang dulu kamu jual. Bilangnya begitu. Dia sama kaget, takut. Jangan takut, gitu katanya. Saya adalah adikmu yang kamu jual. Saya adalah namanya, siapa yang tahu? Yusuf. Nah, saya adalah Yusuf. Jangan takut, sini berkumpul, dekat. Lalu semua dipeluk, berpelukan, kasih sayang gitu. Yang sebenarnya dia takut jangan-jangan, ya saudara-saudaranya takut jangan-jangan nanti dia membalas apa yang telah dilakukan dulu dengan menjual, dengan menyakiti, itu dia membalas dengan menyakiti. Tapi tidak, Yusuf tidak menyakiti. Bahkan dia menyayangi saudaranya. Sini mendekat, sama mendekat, dipeluk, semua diciumi satu-satu. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun dia disakiti, ya, dia sudah dijahati, tapi dia membalas dengan kasih sayang. Maka lain waktu ayahnya, saudara-saudaranya yang lain ya dan segalanya itu dibawa ke Mesir ya.
Kejahatan yang telah dilakukan saudara-saudaranya dibalas dengan kasih sayang oleh Yusuf. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kamu apakah pernah bertengkar? Kamu pernah dijahati? Kamu pernah dipoyoki? Ya? Walaupun kita itu pernah dijahati, pernah dipoyoki, pernah disakiti, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus membalas kejahatan dengan kasih sayang. Kalau kita berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Sekali lagi, walaupun kita pernah disakiti, ya, pernah dijahati, kita harus membalasnya dengan kasih sayang. Itu adalah perintah Tuhan dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita sekarang dengarkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28 yang demikian. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, itu adalah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji syukur, terima kasih atas cerita dan firman-Mu untuk hari ini. Kiranya kami Tuhan mampukan untuk membalas kejahatan dengan kasih sayang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana tadi Mbak Mega firmannya? Firmannya sangat bagus sekali. Sangat bagus ya? Iya, karena kesimpulan firman kali ini itu Mas Abed, walaupun kita dijahati sama teman kita dijahati sama musuh kita dijahati sama saudara kita tuh, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan nih Mas Abed. Misal Mas Abed diusili sama temennya, Ya. Mas Abed nggak boleh usil balik nih. Betul. Iya dong, harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau memberi persembahan untuk Tuhan Mbak Mega. Iya. Kita persembahan diiringi lagu Beri syukur. syukur. Musiknya Mas Abed. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yeay. Udah gak kerasa ya Mas Abed Ya. ya. Ternyata kita udah di akhir sekolah minggu pagi kali ini. Kita udah nyanyi-nyanyi, udah mendengarkan firman, udah persembahan juga Mas Abed. Saatnya untuk apa nih Mas Abed? Saatnya kita mau menyanyikan lagu penutupan Mbak Mega. Iya, lagunya apa Mas Abed? Nah, lagunya Laskar Kristus. Iya, kita nyanyikan sambil berdiri ya Mas Abed ya. Boleh, sambil berdiri. Yuk adik-adik kita berdiri. Laskar Kristus Mas Abed. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay. Nah, oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa persembahan sekaligus doa penutup. Mas Abed hantarkan. Mari adik-adik semua kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tak lupa kami mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Semoga apa yang telah Engkau firmankan dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu ya Tuhan. Jaga kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala macam virus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat ketemu sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Halo anak-anak. Halo teman-teman. Ketemu lagi bersama kita sekolah minggu online GKJ Wedi. Saat ini kita akan memulai aktivitas kita ya. Yuk kita siapkan botol kosong, kertas HVS, boleh yang warna, boleh yang putih, selotip, pulpen, gunting, dan kertas kecil-kecil. Kita mau membuat apa ya? Yuk kita bersama-sama membuat celengan. Celengan apa? Celengan pengampunan. Sesuai dengan firman yang telah diberitakan tadi. Siapa ayo yang sudah menyimak? Nah, yuk mari kita bersama-sama membuat gambar love. Dengan kertas ini kita bikin gambar love dulu. Kita cukup setengah ya. Setengah love. Lalu kita gunting dari kertas yang dilipat. Kita bikin gambar setengah love. Tadi kita menggunting. Jadi apa ya? Tara. Jadilah love. Aku mengasihimu. Mengasihimu. Aku nggak mengasihi. Kita tempelkan di botol kosong. Coba Mbak Sifanya bantuin ya. Atau kita bikin tulisan dulu. Kita kasih tulisan di sini ya. Aku mengampuni. Aku mengampunimu. Oke. Mbak Sifanya bisa minta tolong bantu ya. Kita pegang. Kita plester. Pegang. Sip. Nih, sudah jadi ya. Ini namanya celengan pengampunan. Pengampunan buat apa? Nah, anak-anak pasti sering dong ya, waktu di sekolahan, entah waktu di rumah dengan teman-teman atau dengan saudara kita pernah berantem, mungkin pernah dikerjain sama teman kita, marahan sama teman kita. Mungkin ada teman kita yang di sekolahan dia ngambil pulpen kita tanpa izin dulu. Marah nggak? Marah ya pastinya. Sebelum tidur setiap malam, yuk kita sama-sama bikin ya. Kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni anak-anaknya. Betul tidak? Kita tulis di sini nih, kertas yang kecil. Aku
mengampuni sifanya karena tadi di sekolah mengambil penghapusku. Boleh gitu. Lalu kita gulung. Setelah kita gulung, kita masukkan deh di botol ini. Ya Mbak sifanya ya, masukin ya. Nah, sebelum tidur kita kan harus berdoa tuh. Jadi kita mendoakan teman kita, mengampuni dia, mohon ampun sama Tuhan agar besok dia tidak nakal lagi. Begitu ya anak-anak. Oke. Iya. Bikin sebanyak mungkin. Jadi kita tetap berdoa mengampuni teman kita meskipun kita suka dinakali, dijahili, dan ingat kita juga tidak boleh menjahili, tidak boleh menakali teman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus